hanya ada 2 klub di IPL sampai dengan pekan kelima yang belum terkalahkan, Liverpool satu dan mereka. Tapi kali ini saya cenderung mengatakan bahwa Liverpool akan menang. Ini kan salah satu tim yang menjadi kontender juara di musim ini. Ditambah puzzle mereka udah lengkap. Kalaupun di musim ini nggak juara, masalahnya di Arteta berarti. Bisa bersaing dengan Liverpool ya itu Arsenal sama City. Berarti Bung Ropan coret MU dari perebutan juara? Akan sulit. Ini merupakan derby Madrid pertama dari Xabi Alonso, tapi sebagai pemain dia kan juga udah tahu atmosfer dari derby Madrid seperti apa. Jadi nggak akan kaget gitu. Tapi tetap kita harus bisa mengapresiasi seorang Marcelino ya. Kalau nggak ada dia juga kita nggak akan ada sampai sekarang. Menurut gua, even tanpa Mes, back line kita masih bisa kokoh dan kuat, terutama menghadapi Arab Saudi nanti. Lain halnya kalau dia coba dengan pola yang lama, skema yang lama 3-4-3. Yeah. Saya lebih memilih Rido ya karena di sana bersama dengan Justin Hapner, kemudian dengan Jai Isyes. Kevin Dix ada di kanan, Verdong ada di kiri. Wah, untuk didorong ke solid depan itu ya. mendampingi Joe Pelupesi dan Tom Hai. Selesai. Solid. Hai, apa kabar? Locker Room balik lagi barengan sama saya. Ada yang kangen nggak? Karena kan minggu lalu Glenn sendiri. Kemana minggu lalu? Minggu lalu kenapa nyari jadwal tapping pas saya off? Nah, Oh gitu? Iya, Bung Jadi Ropan sendiri? Sengaja banget kayaknya ini, Wah. sengaja banget. Coach Justin, Bang Mange, silahkan klarifikasi langsung. Jadi balik lagi minggu ini ada Bung Ropan nih, senior kita di sini udah siap dengan analisanya. Sehat ya Bung Ropan? Oh, harus sehat dong. Wih. Harus sehat. Kok makin muda ya Glenn ya? Hah? Udah ya? Nggak kalah sama yang anak muda nih. Iya, Nggak boleh kalah sama Glenn dong. Iya, ada Mas Dava juga nih, wajah Ini baru Sebuah kita kehormatan. nih. Debut ya? Dari sini debut. Debut di Langsung Liputan Sport. bersama senior kita Bung Ropan. Debut Sebuah ya? kehormatan. Oh. Debut ya. Thank you Mas Dava. Terima kasih juga udah undang di sini. Udah berkenan hadir. Seru-seru. Jadi kita mau awalin dulu nih locker room kita seperti biasa, kita mau review Liga Inggris dulu ya, Bung Ropan, Mas Dava. Ini kan kalau kita ngomongin Liga Inggris mungkin dari 5 pertandingan gitu ya. Kalau kita lihat di klasmen juga sampai saat ini yang masih unbeaten Liverpool nih, masih di puncak klasmen. Yes. Ya kan? Kita lihat highlightnya dulu Gin. Ini kemarin Kita lihat terakhir ya, mengalahkan, ini Arsenal dulu nih, Arsenal City, karena kemarin banyak big match sebetulnya ya. Yes, betul. Di minggu lalu, meskipun di minggu ini kayaknya kalau nanti kita lihat secara jadwal nggak banyak pertandingan besar. Tapi yang menarik kemarin ini Arsenal melawan Seri City. ya, Glenn. Skornya 1-1. Iya. Drama di sampai menit akhir ya. Ini golnya Haaland di pertama. Bung Ropan sedikit komentar dong soal pertandingan ini. Iya, saya pikir bagi Arsenal ya harus bersyukur bahwa mereka bisa menyamakan di masa-masa yang kritis ya. Itu pun kesalahan saya pikir dari Donnarumma yang maju terlalu ke depan ketika ada Martinelli ini untuk bisa membuat gol. Kan dia masuk di babak kedua nih, Martinelli. Dan ini penyelamatan yang luar biasa. Kalau kalah dari City yang akan ketawa Liverpool. Iya. Selisihnya 6 poin, Ben. Makin jauh. Makin Akan jauh, sulit. bener. Tetapi untung bahwa mereka bisa mengamankan 1 poin itu. Sayang, City sebenarnya dapat 3 poin di sini. Berarti dari segi permainan City lebih oke dari Arsenal di sini. Lah iya dong. Iya, Mereka bermain tandang, tapi bagus kalau bisa dilihat di sini. Tapi Nah, bukannya ini parkir bus Bung Ropan kemarin. apanya? Seorang Pep Seorang Guardiola Pep akhirnya kan Guardiola main. Iya, parkir artinya bus. mereka tahu mereka bermain dengan Arsenal akan berusaha untuk bisa menang. Iya kan? Arsenal bermain di kanan akan menang. Mereka hanya menunggu, bukan parkir bus, menunggu untuk counter attack. Karena bagi mereka yang penting tidak kalah bermain di kandang Arsenal, itu cukup buat mereka. Imbang sudah bagus karena mereka akan menunggu Arsenal itu untuk balik bermain di Etihad. Dan ini kerugian besar buat mereka. Seri rasa kalah Seri rasa kalah. buat mereka karena mereka harus bisa mengejar Liverpool. Itu Iya, tujuannya. itu Kalau 3 tujuannya. poin ini enak buat mereka. Untuk selisih 2 itu bagus. Tapi dengan 5 berat buat mereka ya. Apalagi mereka akan ke Newcastle. Iya. Ini akan sulit kalau imbang lagi dan Liverpool menang melawan Makin jauh. Crystal Palace makin jauh. Arne Slot makin kipas-kipas itu kan. Makin lebih tenang, ya kan makin Aduh, santai. makin gitu kan. tegang fans Arsenal nih. Hah? Makin tegang. Ya fans pasti Arsenal. tegang lah. Itu kuncinya dari Newcastle sekarang. Kalau Iya, kalah iya, bahaya 9 poin jelas Newcastle, bisa iya, 8-9 iya, poin. benar-benar. ya. Tapi ini Newcastle musim ini dengan musim lalu sedikit berbeda. Isaknya kan udah nggak ada nih. Iya, Jadi walaupun ketambahan 2 ya, si Wisa dan juga Ultimate itu ya. dan langsung golin ya. Iya, kemarin ya? langsung golin. Tapi Main un- jangkung itu 2 meter luar Yes, biasa. yes, Tinggi yes, itu. yes. Tapi Liverpool sendiri mengerikan ya. Ini Mengerikan. gue berapa kali ngelihat ada satu match menit 90 gue matiin. Gue kira wah seri nih lumayan Hampir hilang selalu poin. kan mereka Tapi diberitain selalu kan, menang, diberitain. selalu menang. Tapi kemarin Everton kalau Mas Dava melihat pertandingan melawan Everton 2-0, Gravenberch begitu Yes. luar biasa. Gimana nih melihatnya? Babak pertama sih kalau kita lihat kemarin memang dikuasai sama Liverpool ya. Tapi babak 2 gue apresiasi sama permainan dari Everton gitu. Karena kalau kita lihat dimanapun derby itu nggak pernah gampang. Terutama derby Merseyside gitu. Bisa kita lihat walaupun si Everton ini hampir nggak pernah menang di Anfield. Tapi kemarin juga mereka menunjukkan kalau
ketidakingin kalahan mereka ini sangat terlihat, di mana kontroversial juga kemarin, tapi memang gue akuin di babak kedua Liverpool bermain sangat jelek. Untung kita udah ngejar gol cepet dan kita nggak perlu gol-gol di menit ke 83 ke atas gitu. Gol-gol di menit akhir kan nggak perlu kemarin. Tapi gimana nih ceritanya kalau nanti kan tadi Liverpool babak kedua main sangat jelek. Nanti bentar lagi mau ketemu sama Crystal Palace ya. Yes. Yang kalau kita tahu Crystal Palace juga sama-sama unbeaten nih sama Liverpool. 5 pertandingan belum ada kalah, ada seri aja ya. Nah, peluangnya gimana nih dari Bung Ropan dulu nih? Kalau melawan Crystal Palace, kemarin kan mereka kalah tuh sama Palace ya. Dan sekarang Palace sudah kehilangan Eze yang pergi ke Arsenal. Dan mereka belum pernah kalah, 2 menang, 3 imbang. 3 imbang. Hanya ada 2 klub di IPL sampai dengan pekan kelima yang belum terkalahkan, Liverpool 1 dan Crystal mereka. Palace. Tapi kali ini saya cenderung mengatakan bahwa Liverpool akan menang. Ketika mereka start dengan kencang dengan 5-5, artinya ada 15 poin di sana, itu sulit mengejar. Artinya mereka sudah dapat bentuk permainan terbaik mereka. Feel-nya tuh udah Selain jadi mental banget. mereka yang Iya, membuktikan. mentalnya benar. Kan tadi sudah bicara Glenn, mereka agak selalu bisa membuat kemenangan gol-gol itu di menit-menit akhir. Kan itu soal mental. Winning mentality-nya Winning. Bung Ropan ya. Dan ketika mereka mengamankan 5 kemenangan itu yang luar biasa buat mereka. Dan saya yakin mereka akan menang, akan berusaha untuk menang dengan berharap yang tadi itu. Arsenal tergelincir di Newcastle. Bukan tergelincir kalah, bukan. Imbang saja, mereka mengharap imbang saja. Itu udah menang. Karena Liverpool mesti gas di bulan ini karena setelah lawan Crystal Palace mereka akan menuju ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Kemudian mereka akan menjamu MU. Itu kan 3 pertandingan yang krusial. Jadi kalau mereka dapat 9 poin, saya pikir paruh musim mereka juara. Paruh musim walaupun masih panjang ya. Tapi kalau mereka melewati Palace 3 poin, Chelsea 3 poin dan MU 3 poin, sudah bisa ditebak mulus bahwa lah jalannya. bukan juara ya, tapi juara paruh musim ada di tangan mereka. Tapi Mas Dava melihat apakah itu memang winning mentality atau karena ada tadi kan lu juga mengakui di babak kedua itu bermainnya kurang bagus tuh. Ada ketidakyakinan di situ atau memang mentality baru keluar di menit-menit akhir? Banyak faktor sih sebenarnya. Kemarin pun juga si Gary Neville kan sempat nyinggung juga ya soal gol kemenangan dari Liverpool yang dicetak di menit-menit akhir, dan dia tuh nggak kaget karena hal ini yang dimiliki oleh MU juga ketika di masa-masa Fergie gitu, dimana walaupun mereka bermain jelek, walaupun mereka bermain tidak sebagus biasanya, tapi tetap menang gitu. Jadi selain ada winning mentality, Liverpool ini juga punya yang namanya persistence. Jadi bukan cuman gol-gol yang tercipta Liverpool di menit akhir itu kan bukan jatuh dari langit gitu loh. Itu akibat dari percobaan yang terus dicoba sama tim asuhan Arne Slot, dan si Arne Slot ini kan pelatih yang adaptif. Dia tahu bagaimana memasukkan pemain-pemain yang bakal menjadi game changer di pertandingan itu. You name it lah. Ketika lawan Newcastle, Ngumoha masuk di menit ke 90 dan di menit ke 100 Ngumoha mencetak gol gitu. Terus juga Chiesa juga, terus juga bahkan kemarin Ekitike lawan Southampton, dia kan juga main di menit main di babak kedua, tapi pada akhirnya juga mencetak gol. Jadi dia ini pelatih yang adaptif, tahu situasi dan tahu momentum yang pas, timing yang pas untuk memasukkan pemain-pemain yang bisa merubah permainan. Walaupun ada beberapa pemain baru, tapi kalau menurut lu secara struktur, karena kalau misalnya musim lalu kita tahu ya, Arne Slot kan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Klopp. Dan saat ini kan ada beberapa pemain baru tuh, tapi struktur timnya tuh sebetulnya masih sama gak sih? Secara struktural sih kalau gue lihat masih nggak jauh beda ya dengan kegemaran Arne Slot pemain-pemain Belanda itu. Karena kan kalau kita Gakpo selalu main di kiri, walaupun Chiesa kemarin sempat perform tapi tetap Gakpo yang dipilih. Gravenberch juga nggak pernah tergantikan. Jadi menurut gua struktural itu tetap sama. Van Dijk tetap di belakang, di tengah harus ada Gravenberch dan di depan Salah itu nggak pernah tergantikan, harus selalu main sih. Tapi yang lain gue bisa bilang Liverpool 2.0 ini, Liverpool di era setelah kita juara ini, itu starting lineup itu bukan hal yang penting lah, karena bisa jadi dalam satu pertandingan Liverpool tuh punya 2 starting lineup gitu. Pemain yang seperti yang gue bilang tadi bisa menjadi game changer di pertandingan di babak kedua itu memang sudah direncanakan oleh Arne Slot dari awal gitu. Jadi ini yang bikin banyak tim-tim di IPL tuh kaget sama Liverpool karena nggak cuma dari awal tapi di tengah pertandingan tuh mereka bisa membombardir pertahanan mereka dengan sangat berbeda gitu karena pemain-pemain yang baru masuk ini. Cuma mungkin kalau bisa dilihat di sini ada kekhawatiran di jantung pertahanan untuk Liverpool karena hampir selalu kan kebobolan. Iya. Ya, artinya tidak begitu kuat kalau bisa dilihat, walaupun kita tahu bersama ada Van Dijk kan, ada Konate di sana, tetapi ini yang perlu diperhatikan. Di kompetisi kan banyak, bukan cuma di IPL, tetapi harus mengarungi Piala Liga, Piala FA.
Tambah Champions. Leoni kemarin Iya kan? ACL ya. Leoni, Giovanni Leoni. jadi perlu, makanya mereka perlu Guehi untuk bisa ambil di transfer window kan. iya. Jadi itu yang saya pikir saya agak ragukan di belakang ini. Di belakang. Akan berbahaya. Dan kemudian kehilangan Luis Diaz juga itu sangat disayangkan. Oh. Mestinya dia jangan pergi. Karena itu satu aset yang luar biasa. Dibandingkan dengan Gakpo, saya akan pilih Luis Diaz. Iya, karena walaupun bermain di kiri, Gakpo itu tidak sebagus Luis Diaz, stylish dan kecepatan. Gakpo oke, main bagus ya, teknik, skill bagus, tapi kecepatan Luis Diaz ya itu sudah teruji dengan benar. Dan itu kan lihat ketika dia masuk di Munchen kan Munchen berkembang dengan sangat baik. Harry Kane tuh dapat bola-bola bagus dari dia dan itu luar biasa. Tetapi oke lah, karena mereka banyak duit saat ini bisa menggelontorkan uang banyak. Jadi yang dipikirkan oleh Arne Slot adalah kedalaman skuad mereka karena mereka akan bermain di berbagai kompetisi yang banyak. Jadi perlu ada kedalaman skuad itu yang enak dan mereka bisa mendapatkan Isak serta Ekitike itu luar biasa ya kalau bisa dikatakan. Tapi berarti lini depan nggak ada problem ya? Lini depannya kita lihat makin tajam kan. Ada peluang nggak mainin Isak sama Ekitike bareng? Kalau Isak kalau Ekitike nggak mungkin karena kan kemarin kena kartu merah kan di Carabao Cup di mana dia udah secara tegas karena yang gue suka dari Arne Slot ini dia pelatih yang tegas gitu. Terlihat kemarin ketika Ekitike melakukan kartu kuning yang kalau kata Arne Slot itu hal yang bukan pintar. Bodoh gitu. ya. Bodoh ya. ini lembut bukan pintar, ini Iya, bodoh. bukan Udah pintar, langsung aja smart, gitu. Bodoh ya. Bodoh. Tapi dia langsung dikasih ultimatum di mana dia dikasih denda 2 minggu gaji dia, which is itu sekitar 10 miliar kalau dirupiahin, sekitar 500.000 pounds kalau nggak salah. Jadi memang Arne Slot ini tipikal pelatih yang tegas juga. Tegas ya. Terlihat juga ketika game lawan Burnley di mana Milos Kerkez waktu itu di babak pertama bermain tidak cukup baik, bahkan diving kena kartu kuning langsung diganti sama Andy Robertson. Jadi yang gue suka dari Arne Slot ini dia tegas gitu. Dia nggak akan mainin pemain yang memang secara attitude kurang gitu. Bung Ropan dengan ketegasan ini apakah bisa membawa Liverpool mungkin back to back juara di musim ini? Tapi kan dan itu satu. Yang kedua adalah ketika tadi lu bilang secara struktur sebetulnya sama, masih ada Van Dijk, masih Salah. Tapi usianya ini kan sudah sangat senior. Betul. Apakah ini juga tadi 2 starting lineup itu menjadi percobaan regenerasi yang sudah dilakukan sejak sekarang, Bung Ropan? Iya, kalau misalnya pertama untuk bisa menjadi juara peluang itu terbuka kan. 5 pertandingan sekarang dengan gap yang 5 poin itu kan termasuk menurut saya signifikan ya. Dengan memanfaatkan ada tim-tim yang di bawah dia yang mengalami kendala dan mereka tetap stabil dengan 5 kemenangan. Tapi kalau bicara dengan regenerasi memang perlu. Sudah saatnya Liverpool tuh harus memikirkan itu bagaimana mencari pengganti seorang Virgil van Dijk, Muhammad Salah ya untuk bisa ini karena kan tidak akan terus bertahan dengan demikian. Jadi memang perlu. Nah itu yang saya bilang tadi, saya takutkan dengan belakang ini. Kalau Virgil out atau cedera yang lama seperti yang dia dapatkan saat musim-musim sebelumnya lawan Everton. ACL tuh ya. ACL. Itu berbahaya di belakang. Nggak ada lagi. Kwanza udah pergi ke Leverkusen kan. Paling-paling tinggal ada Joe Gomez. Mungkin Endo yang ditarik ke belakang ya. Endo bukan pemain belakang yang bisa diandalkan. Cuma itu darurat aja kalau Endo bisa bermain di sana. Dia kan sebagai gelandang bertahan. Dan makanya ini yang berbahaya. Harus jangan sampai atau Konate lah katakan bisa cedera, karena berbahaya juga buat mereka karena tipis untuk di belakang itu tipis, untuk back tengah terutama tuh sangat tipis buat mereka. Jadi ini yang harus pikirkan, makanya cepat-cepat untuk Guehi datang ya oke lah untuk bisa menambal itu ya. Iya. Menyinggung Guehi ini kan juga match Liverpool lawan Crystal Palace kan juga bakal jadi match yang emosional ya buat Marguehi karena kan di transfer kemarin hampir tinggal selangkah lagi si Marguehi ini jadi pemain Liverpool kan udah bikin video testimoni, video sudah medis kan, tes medis. Tapi karena si Glasner yang ngancem buat out karena dia nggak dapat replacement dari si Guehi ini, makanya si Guehi tetap stay di Crystal Palace walaupun secara kondisi dia kan nggak happy ketika dia udah selangkah lagi. Dia ingin mau cepat-cepat pergi aja ke Liverpool. Jadi bukan tidak mungkin ya Pak, kalau bisa lihat di sini ketika main melawan Liverpool mungkin aja lah tackle yang kemarin di penalti, kotak penalti kan. Kotak penalti Guehi hajar Liverpool kan biar dapat penalti bisa aja. Terakhir kalau nggak salah di Community Shield kan dia ngelakuin itu kan. Iya. Yang kita dapat free kick tuh. Ya, karena dia sudah ingin, dia sakit hati benar, dia marah betul itu. Tapi kalau ngelihat statistiknya Guehi di Crystal Palace kan ini Crystal Palace menjadi salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit. Iya, benar. Ini kan artinya memang menunjukkan kualitas seorang Guehi. 2 gol dari 5 match ya. 2 gol dari 5 match. Itu yang membuat Liverpool pingin mengambil seorang pemain seperti Guehi karena kekuatan dia ada di situ. Dan Guehi kan sudah mau sebenarnya. Sudah tes medis sudah oke, sesi foto sudah tinggal tag kan. Tiba-tiba di saat akhir dia dimentahkan, itu dia agak kesal itu, kayak dipermalukan gitu kan. Iya. Sempat ada klipnya yang dia ketemu pelatihnya, pelatihnya manggil terus nggak
Iya. nggak ditanggepin itu ya. Iya. Iya, iya, Jadi dikhawatirkan, Glenn, apakah dia akan bermain betul-betul dengan 100% lawan Liverpool Atau banyak pelanggaran yang dibuat di belakang Atau kan? jadi imposter. Iya, bisa jadi itu. Karena kemarin kan sempat ada kabar juga bahwa Liverpool ini nggak akan ngambil si Gehi di winter transfer ini. Karena Iya. dia nunggu kontraknya habis. Habis. Kalau kontraknya habis Habisnya kan, kapan? Habisnya tahun ini kontrak Iya. tahun terakhir dia di Crystal Tahun Palace. iya. Jadi kalau Tahun depan, dia aman. Liverpool bakal dapat Gehi secara gratis. Yang rugi, Oke. Palace. Crystal Palace. Nggak dapat doku. Dapat doku. Tapi kan kalau tadi Bung Ropan udah kasih ini prediksi ya udah Liverpool lah menang lawan Crystal Palace. Kalau Mas Dava sepakat? Bajunya udah menjawab sih. Iya sih. Bajunya Iya. udah menjawab ini. Iya. Sepakat sih Liverpool karena kita harus ngegas dari awal biar mengamankan jarak karena kan ini udah jarak Nah. 5 poin dari Arsenal. Biar lebih mengamankan jadi kita untuk ngejar yang lain tuh lebih aman juga gitu. Tapi Arsenal tentu nggak mau kalah dong dari Newcastle. Oh iya, nggak sih kan tentu untuk saja dong. untuk Makanya mengejar. Arsenal harus habis-habisan 3 poin. Iya. Harus habis-habisan 3 poin biar bisa ngejar Liverpool. Iya harus, begitu. Lawan Newcastle Karena ya. setelah pertandingan itu kan dia akan ketemu dengan tim-tim dari London semua kan. Ada West Ham yang menunggu dia, ada Fulham, ya ada Crystal Palace. Iya. Dia akan balik itu akan ketemu dengan tim di situ. Tapi Dan dari- tidak mudah itu. Nah dari segi Tidak mudah. kemungkinan nggak. Karena West Ham musim lalu hajar dia di kandang. Nah. Benar? Tapi West Ham musim ini kan lagi Ah, jelek tuh. Graham lagi jelek. Potter lagi hancur-hancuran. Ya, Lagi betul. hancur-hancuran tuh. Tapi tidak ada yang menduga bahwa musim lalu Arsenal lagi bagus tapi di kanan Bisa dihajar kalah, 2-0 iya. oleh West Ham. Bermain di Emirates loh. Orang pikir bahwa ini akan menjadi makanan buat Arsenal. Ya kan? Arsenal lagi bagus, tapi kok kalah itu yang bikin pusing bagi Arteta. Kok kalah sama West Ham main di kandang kita. Berarti yang berat lebih ketemu West Ham apa Newcastle nanti nih? Ya kalau West Ham kan nothing tulus bermain kan. Iya. Main menikmati aja. Dia pikir kan kalau kalah ya udah memang lebih bagus Arsenal lebih main, tapi makanya mereka selalu keluar. Yang ditakutkan lawan Arsenal tuh tim-tim itu, Crystal Palace, Fulham yang bisa mengganjal mereka. Arsenal tidak pernah takut lawan Liverpool, lawan Iya, Chelsea, iya, iya. lawan Gue setuju itu ya. lawan Tottenham, lawan City, lawan MU dia nggak pernah takut. Makanya Dia lawan takut MU kan dia lawan- menang lawan MU kan. Iya. Tapi yang dia takut tuh nanti 3 London ini. Iya. Itu bisa menyusahkan. Kayak bayangin kalau dia draw sama West Ham, nanti dia draw sama Fulham, dia draw sama Crystal Palace, kacau. Tapi dengan Isaknya pergi merubah wajah dan kekuatan dari Newcastle nggak? Oh, pasti. Bung Ropan? Iya, Seberapa itu besar terutama ya. itu Pasti merubah? Itu besar kalau bisa dilihat kan karena lumbung gol dari Newcastle sebelumnya kan itu datang dari Isak kan, permainan dia dan itu kelihatan sekali ketika mereka tidak punya pemain selevel Isak berat buat mereka karena nggak ada pengganti yang sekuat seperti Isak. Di Berarti sana. gampang lah buat Arsenal. Harvey Barnes oke lah ya main sana, tapi kalau ada Isak lebih kuat mereka, Iya. lebih bagus. Walaupun Ya. nambah si Wisa dan juga Woltemade ya. Ya. Dan Wisa pun kan juga cedera kan kemarin kan. Jadi Dan tidak bisa compare loh, Iya, bisa iya, dengan iya. Isak jauh, jauh, kok bisa dikatakan. Dan kalau begini. dilihat kan secara head to head di musim lalu kan Arsenal ini kan kalah 3 kali lawan si Newcastle, terutama di Carabao Cup juga ya kemarin. ya. Jadi Ya. perlu jadi catatan juga kalau nggak pernah mudah Arsenal ketika Lawan menghadapi Newcastle. Newcastle ini. Nah, tapi dengan kekuatan Arsenal yang berubah juga dengan adanya kedalaman squad Peluangnya sekarang gimana? dan juga pemain lagi in semua nih. Ya. Menurut lu melihat itu akan merubah prediksi lu nggak? Gue bisa bilang di match ini Arsenal tetap diunggulkan karena Saka udah balik. Walaupun si Madueke Cedera. Nggak bisa main, ya. Pemain yang kemarin bikin kita lupa kalau Saka tuh cedera. Akhirnya cedera juga, tapi Sakanya udah balik untungnya. Dan Arsenal ini kan salah satu tim yang menjadi kontender juara di musim ini. Ditambah puzzle mereka udah lengkap. Udah nggak ada alasan lagi untuk Arteta nggak juara sama sekali di musim ini. Iya, Jadi iya, kalaupun di musim ini nggak juara, ya masalahnya di Arteta berarti. Mestinya musim lalu dong Glenn, juara dia. Di musim yang lalu kesempatan Harusnya dua kedua. musim lalu ya juara. Iya juara, Iya. itu dia yang diharap. Tapi ya saya berharap bahwa Gyökeres datang oke lah. Tapi kualitas Easy. Gyökeres cukup nggak Bung Ropan? Ya 5 untuk pertandingan membawa- 3 gol kan oke aja ya. Tapi 3 gol itu melawan tim-tim yang di bawah dan itu home semua. Betul, tapi yang penting kan gol yang dicatat buat dia. Jadi, Iya. daripada 5 pertandingan nggak ada gol, makin marah Glenn. Kayak siapa tuh? Ya kan? Hah? Bentar lagi agen 007 tuh. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong. Tapi kan mereka sudah punya kedalaman skuad Arsenal oke. Jadi kalau untuk bisa menjadi juara, ini kesempatan juga terakhir buat. Kalau mereka nggak juara lagi sulit kan. Karena Bukayo Saka sudah ada, Martinelli punya, mereka sudah punya. Trossard juga oke. Tadi pagi kalau nggak salah Port Vale mereka hajar di Piala Liga kan. Iya. Iya. Dengan 2-0 ya. Jadi ini oke kalau bisa dikatakan tim yang Saatnya secara, Arsenal juara lah harusnya ya. secara kedalaman mereka bersaing dengan Liverpool. Liverpool, Iya. Dan iya. bagus. Di tengahnya bagus. Iya. Subimendi sana, ya, Merino, ya, Declan Rice, itu kan pemain-pemain yang bagus semua kalau bisa dilihat kedalaman dia. Jadi nggak ada Odegaard juga nggak masalah. Waduh, nggak ada Gabriel Jesus nggak ada masalah. Mereka punya pemain nggak ada Kai Havertz juga mereka oke. Nah tinggal sekarang bagaimana mereka yang dibutuhkan oleh Arsenal satu kok konsisten. Jangan sampai ini nggak konsisten ini yang agak menyulitkan mereka. Bagus tiba-tiba sama tim-tim yang nggak kita ini jangan-jangan lawan Sunderland kalah.
konsisten dan gak cedera. Iya. Iya. Nggak boleh anggap enteng loh. Sunderland lagi bagus loh sekarang. Baru 1 kali kalah. Jadi bahaya. Iya. Tim promosi ini yang selalu mengagetkan kan. Dan yang menarik bahwa Saka ada di sana kan. Mantan pemain mereka kan, Granit Xhaka. Jadi Iya. jadi bahaya juga. Jadi memang itu sama tim-tim itu yang harus Arteta fokus. Iya. Kalau sama tim-tim besar saya yakin mereka akan bisa lawan Maju sama ke- tim-tim besar ya kan? Presetnya kan Iya. sama tim-tim itu kan. Iya, Liverpool aja kesulitan kok waktu main di Iya, Anfield iya, kan sebelum ada 1 gol itu. Bahaya mereka. Iya. Tapi emang menarik ya kalau kita ngelihat klasemen Liga Inggris sendiri sekarang ya, dari mungkin 5 teratas nih kalau kita lihat, boleh dong untuk klasemen sementara Liga Inggris. Nah ini kan Yang menarik klub-klubnya kan nih. ada Arsenal, ada Tottenham, ada Bournemouth Nah sama-sama itu 10 yang poin menarik kan. tuh, yang menarik tuh Tottenham, Oh, iya, Bournemouth, Sunderland juga 7 ya? Crystal Palace. Iya, Sunderland mengejutkan tuh. Sunderland Sunderland tuh juga, 8 iya. poin, 8 poin tuh, coba lihat. Bagus Glenn. Ini tim ini oke. Tapi yang menarik di 4 teratas selain Liverpool ada Arsenal, Tottenham kan sama-sama 10 tuh kan. Iya. 10 Iya. poin. 2 di antaranya tuh dikalahin oleh Liverpool. Iya. Iya. Bournemouth dan juga Bournemouth Arsenal. 4-2 pertama dan Arsenal kan. Nah kalau Tottenham pasti Liverpool kasih kalah kan. Tottenham paling takut ketemu Liverpool. Oh. Ya kan? Waktu kemarin mau cari juara kan 5 kok nggak Iya. salah. Ya main di Anfield. Jadi bermain Tottenham juga, Tottenham dihabisin. Jadi ya memang agak yang Liverpool juga takut ini ketemu Crystal Palace misalnya kan. Sunderland Iya. juga Fulham Yes. yang menahan mereka. Itu tim-tim yang selalu menyulitkan mereka. Tapi menarik, tim-tim yang menyulitkan ini bisa konsisten gak sih Bung Ropan Nah itu ngelihatnya? enggak akan sulit. Di awal-awal mungkin akan bagus. Bournemouth misalnya 5 pertandingan. Kita tunggu sampai pertandingan ke-10. Bisa aja Bournemouth ada di urutan 10. Walaupun di musim Turun. lalu cukup baik ya, Iya, Bournemouth iya. ya dengan Betul. Semenyo-nya. Betul. Clivert-nya. Jadi tim-tim seperti Bournemouth, seperti misalnya Aston Villa, Crystal Palace, ya mungkin juga kita bisa melihat dengan Newcastle. Itu hanya akan bersaing mungkin masuk ke Liga Eropa atau ke urutan keempat di zona Champions seperti Newcastle kemarin kan yang bisa melakukan. Kalau untuk menjadi juara nggak akan ada tim selain Liverpool, Arsenal, Chelsea, City. Udah kunci di situ dah. Kan Bung Ropan tadi bilang untuk tim-tim yang tadi kita sebut ini kan sulit untuk mempertahankan konsistensinya sampai akhir nih. Apa kira-kira yang bikin sulit? Kedalaman skuadnya kah atau apa? Ya gitu? ya pasti kedalaman skuad itu yang penting. Karena kan bukan cuma di IPL yang memikirkan. Itu yang saya bilang tadi ada Carabao dan FA Cup. Belum lagi yang mereka akan ikut di Liga Champions. Kalau ada banyak pemain yang cedera ini menyulitkan juga. Sulit untuk bisa bersaing di sini. Makanya Liverpool tuh akan gas habis-habisan. Mungkin di 10 sampai 5 di 5 sampai 10 atau 15 pertandingan itu mereka tidak kalah. Kalau mereka bisa melewati itu tanpa terkalahkan, wah habis saya pikir. Untuk menjadi juara sudah di tangan itu bisa mereka dapatkan. Iya. Dan kalau kita ngelihat klasemen tadi kan yang menarik juga Manchester City yang masih dalam masa transisinya. Oh iya, Mereka masih benar. berada di peringkat itu. Jadi di bawah asuhan Pep Guardiola yang dia pun mencoba segala cara untuk membuat transisi dari Manchester City ini lebih baik, terutama kemarin kan lawan Arsenal akhirnya main low block kan. Sangat low Seorang block, Pep Guardiola aja main low block. Jadi Manchester City ini kalau kita lihat masih kesulitan walaupun kedatangan gue bisa bilang di transfer window kemarin salah satu pembelian yang sangat-sangat berhasil adalah si Manchester City di mana mereka kedatangan si Tijani. Tierney Reinders, Reinders ya. yang tentunya bisa menjadi Ed Nouri Ed Nouri juga Nouri, ya. bisa menjadi tambahan yang paling pas lah untuk mereka dalam masa transisi ini. Jadi menarik juga sih untuk dilihat Manchester City di musim ini nih akankah menjadi kontender juara lagi atau mungkin dia masih kesulitan dalam fase transisi ini. Transisi, Tapi agak berat juga Dava ya kalau kita lihat ya. Dengan 2 kekalahan dalam 5 pertandingan itu akan berat bagi tim yang sekuat yang punya kedalaman saja oke. Kalah sama Brighton itu pukulan buat mereka. Iya. Iya. Spurs juga dia kalah. Kemudian kalah di kandang lawan Spurs. Spurs ya. Di Inggris itu kalau Anda sudah 5 kali kalah untuk menjadi juara itu berat. Jadi 3 kali kalah lagi bagi City akan susah. Susah. Dia belum ketemu Liverpool loh. Ya. Ya, dia belum ketemu Arsenal. Arsenal belum. Arsenal kemarin kan. Arsenal kemarin seri. Bukan. Seri ya, Seri, Arsenal seri. ya. Dia belum ketemu Chelsea ya. Chelsea. belum. Dia belum ketemu Chelsea. Jadi itu berat. Agak sulit kalau sampai 3 kali lagi. Jadi 3 kali lagi. Sekarang sudah 2 kan berat. Makanya MU saya kasih keluar dari ini bukan berarti apa. Sudah 2 kali kalah juga kan dan tidak konsisten juga. Tapi ada kemajuan lah dari peringkat 15 ke 11 itu kan ada. kemajuan Peringkat 1 tuh wilayah timur. daripada musim lalu 14 ya. Ya kan? Sekarang udah naik lagi. Tapi semua pemain Liverpool akan bersorak gembira. Mungkin mereka akan minum wine tuh. Kalau- ketika MU itu kalahin kemarin Chelsea dengan 2-1. Karena Chelsea kan belum kalah sebelum dia kalah lawan MU. MU. Ketika kalah wah Gitu, itu makin iya. tenang lagi tuh kan.
Kemudian Arsenal tertahan kan, Liverpool makin enak di atas. Kalau Chelsea menang, Chelsea akan kejar, itu bahaya. Iya Iya, benar. karena salah satu kontender juara juga Chelsea musim ini. bahaya. Kedalaman juga bagus Chelsea. Tapi pemainnya belum matang lah kalau Chelsea. Iya, masih pemain muda masih kebanyakan. muda, Tapi masih perlu jauh. diwaspadai juga bisa jadi Waspadai. ancaman Makanya juga kalah ini kemarin itu Chelsea. ketawa Liverpool. Kalau di Chelsea menang, lain lagi tuh cerita. Bung, tapi ngalahin Chelsea dengan tadi yang tidak terkalahkan dan juga ini tim katanya juara dunia kan. Tim juara dunia. Tim juara Iya dunia. dong. Itu memang karena kartu merah atau memang karena permainannya membaik nih? Apanya? MU. Secara permainan membaik atau itu karena kartu merahnya Sanchez? Nah, mereka termotivasi ya. Artinya ketika mereka bermain di kandang, ya, terlepas ada kartu merah itu, mereka ingin membuktikan bahwa mereka bermain dengan tim yang selevel dengan mereka. Mereka ingin bisa jangan sampai kalah dengan Chelsea. Karena mereka sudah terpukul ketika kalah lawan Arsenal kan di pertama itu. Tapi kemenangan itu memang sangat berharga buat mereka. Karena kalau mereka kalah lawan Chelsea, itu akan semakin sulit untuk bersaing ke Liga Eropa pun akan berat. Jangankan ke Liga Champions untuk musim depan. Karena itu pukulan sampai 3 kali kalah kan. Apalagi 2 mereka alami di kandang kalau kalah lawan Chelsea. Makanya mereka berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi mereka itu sangat bersyukur bisa mendapatkan 3 poin melawan Chelsea, tim yang kuat. Itu. Tapi kan belum bisa dijadikan patokan atau ukuran di sini bahwa mereka itu akan terus bisa melaju. Karena mereka tidak konsisten juga. Ya. Terlepas Casemiro ada kartu merah ya. Iya. Jadi ya mereka secara kedalaman juga saya lihat nggak begitu. Walaupun mereka sudah mendatangkan Benjamin Sesko, Cunha, sudah ada Mbeumo sudah di sana. Tapi saya pikir ini tim yang belum bisa bersaing, Glenn, untuk bisa menjadi juara ya pada musim ini. Apa tuh? Karena tadi kualitasnya masih kurang oke atau karena kan ada perdebatan juga soal 3 back dan juga skema permainan Amorim. Back di belakang juga itu kurang meyakinkan menurut saya. Walaupun ada Mathis De Ligt, ada Maguire masih ada di sana ya. Mereka tidak mendapatkan back belakang yang bagus yang untuk center back yang kuat. Winger yang kuat juga untuk full back nggak ada yang oke. Mengharapkan Luke Shaw sudah dimakan usia udah sulit. Harus punya kekuatan. Ya misalnya Liverpool coba dengan Kerkes, masih ada Andy kan. Ini masih ada muda siapa yang bek kanan tuh? Frimpong ada ya. Bradley juga. Bradley itu kan bagus-bagus yang mereka dapatkan. Arsenal top kan. Kalau bicara di fullback mereka kan ada Jurrien Timber juga bisa bermain oke di sana. Apalagi back tengah mereka. Saliba, Masquera juga. Bagus kan. Pemain Brasil, Gabriel. Kan bagus-bagus. Secara kualitas 2 pemain Saliba dan Gabriel itu jauh lebih unggul dari kualitas pemain belakang MU. Harus kita akui itu. Bahkan dengan Liverpool, Van Dijk dengan itu mereka bersaing dengan Konate. Kalau bicara Saliba dengan Gabriel, tim bagus dan secara kedalaman squad lebih dalam Arsenal di dalam. lini belakang. Mereka punya Ben White kalau nggak salah ya. Ben White, Calafiori bagus. Luis Kelly Bagus. Makanya tim ini bagus. Yang bisa bersaing dengan Liverpool ya itu Arsenal sama City. Ya ada Chelsea juga sih. Pemirsa ada Chelsea juga yang bisa. Berarti Bung Ropan coret MU dari perburuan juara? Akan sulit kalau melihat kedalaman ini. Tengahnya mereka juga kan berat kalau bisa dikatakan. Walaupun kemarin ada Bruno Fernandes, ada Casemiro, ya. Kecuali anak muda mereka kan ada Ahmad Diallo, Kobe Maino. Nah, itu. Tapi kalau mau bersaing masuk ke Liga Champions sulit. Sudah 2 kali kalah loh kan. Mereka belum ketemu Liverpool. Ya bahaya. Ini kalau ketemu dihajar sama City lagi kan. Nah, dan yang berat. perlu jadi catatan juga karena si MU ini sampai detik ini sampai match day gini di mana MU ini start terburuk semenjak 92 gitu. Dengan beberapa kekalahan yang ia dapatkan dan nanti ketemu Brentford yang di musim lalu itu si Brentford berhasil mengalahkan MU. Iya. Berarti akan kesulitan nggak nih? Ya kalau kalah sama Brentford. Tapi Brentfordnya juga ini kan lagi masa transisi juga karena kan si Thomas Frank cabut ke Spurs dan dia Mbeumo juga cabut dengan pelatih baru. Tapi perlu diingat di mana di Brentford ini ada Scousers ini nih mantan pemain Liverpool yang gue ngelihat kalau dia ketemu MU pasti bakal terlihat spiritnya akan bertambah. Ada si Kelleher di belakang, ada si Sepp van der Berg di Spirit pengen ngalahin MU-nya Henderson mantan kapten Liverpool. Terus juga di tengah masih ada Carvalho. Jadi ini pemain-pemain yang ketika lawan MU ya jiwa-jiwa Liverpoolnya masih ada nih. Jadi kalau nggak salah mereka tahan Chelsea ya kalau nggak salah. Dua-dua iya. Itu siapa yang mereka tahan tuh? Brentford tahan Chelsea kalau nggak salah ya. Dua-dua ya. Kalau nggak salah. Terus siapa yang ditahan draw? Bagus nih tim ini, bahaya. Tim pengganjal aja, kuda hitam sih. Tapi kan secara kalau misalnya kita lihat formnya MU ya, balik lagi. Sebetulnya kan kalah dari Arsenal, kalah dari City, menangnya itu kan lawan Burnley. Itu pun menangnya kan di menit terakhir dan penaltinya kontroversial gitu loh. Artinya lu secara sudut pandang fans rival melihat keterpurukan MU ini memang karena
squadnya yang memang kurang atau memang karena permainan Amorim yang nggak pas dengan situasi Liga Inggris? Terlalu kompleks sih kalau bisa dibilang kalau Masalah cuma MU ngomongin masalahnya bukan cuma di squad, bukan cuma di manajemen tapi akumulasi dari semuanya. Bukan cuma squad, bukan cuma dari pelatih pun juga di mana si Amorim kan tetap kekeh dengan taktik dia di mana dia nggak mau beradaptasi dengan situasi Premier League. Jadi banyak faktor akumulasi dari semua faktor itu yang menjadikan MU saat ini masih belum bisa bounce back untuk bisa kembali menjadi kontender juara gitu. Cara pemilihan pemain juga pembelian tuh kurang. Nggak jeli cara memilih. Sesko bakal flop nggak? Bakal flop. Makanya Ya? saya kaget juga kok Benjamin Sesko diambil. Itu belum matang juga kan pembelian dia yang masih. panik menurut saya. Panik Untuk bisa buying. Iya, bisa di situ kan. Jadi memang agak sulit jadi mereka tidak sama seperti cara pembelian City, Liverpool, Arsenal. Iya, Kan iya. cara itu bagus. Di semua lini itu tertata dengan baik. Iya. Ya kan? Jadi Iya. memang sulit kalau mereka punya Sulit duit ya, beli pemain. berarti untuk MU masih ya di posisi 11 ini bisa akan naik atau ya udah segitu-segitu Yang aja. satu kata Mas Dava. Emang iya. Wilayah timur. Nggak, Kan satu tadi. ini kan masih panjang memang. Tapi untuk bisa bersaing masih bisa ya. Untuk maksudnya bukan juara. Bersaing untuk masuk di Liga Eropa masih oke lah Glenn. Iya. Untuk bersaing. Tapi kalau mau ke 4 besar Sulit. agak syul. Syul ya. Syul agak berat ya. Berat. Kalau Apalagi- prediksi Opta Komputer kan dia 9 besar kalau nggak salah ya atau 10 besar. 9 besar. Ya kemajuan lah dari Kemajuan 15. dari dari 15 15 iya. Ya lumayan lah. Iya. Lumayan lah. Oke, kita move ke liga sebelah yang nggak kalah seru juga, ada Derby Madrid nih. Ini kan Madrid yang berada di puncak klasmen, flawless juga nih. 6 pertandingan, 6 kemenangan. Luar biasa. Luar biasa Bagi ya. Xabi Alonso. Kita sempat bahas Xabi ya Alonso. waktu Piala Dunia antar klub ya. Pertandingan klub ya Iya. waktu itu. Pertanyaan saya tuh berarti Madrid, Xabi Alonso ini udah klop banget emang ya. Iya, jadi pelatih-pelatih yang keluarin Jerman tuh top sebenarnya sih. Top ya. Iya kan, di Leverkusen kan dia melakukan itu dengan luar biasa. Ada sejarah yang dilakukan di sana. Jadi memang tidak salah. Sebagai mantan pemain di Madrid ya. Dan dia ex Liverpool ya. Ex Liverpool. Iya. Dan sudah membuktikan. Tapi kan belum ada jaminan Iya, bahwa iya, kalau 6 kemenangan itu bisa. Ingat masih ada Barcelona. Barcelona baru Iya. baru 5 pertandingan. Baru 5. Kalau Barcelona bisa menang cuma selisih 2. Jadi memang masih rame. Dan dia akan sulit terus setiap ketemu El Clasico dengan Barcelona. Kan dalam 2-3 musim terakhir kan sulit. Kalah terus bahkan bermain di Madrid pun dibantai sama Barcelona. Itu yang harus dilihat. Perlu konsisten ya untuk bisa bermain. Artinya mereka bisa melewati 15 dulu tanpa kalah. Nah, baru enak. Menunggu Barcelona tumbang juga. Tapi kalau mau lihat kemarin lawan Levante. 4-1, oke main di Levante loh. Iya. Iya. Jadi bagus. Dan Mbappe kan sekarang sudah 7 gol. Iya, 7 gol. Ya, ada di atas. Jadi saya pikir kontender dia yang paling cocok ya cuma satu memang. Barcelona, Cuma Barca. iya. Di Dan- Spanyol itu nggak ada yang lain. Kalau nggak Barca ya Madrid, kalau nggak Madrid ya Barca. Barca. Dua itu. Iya. Yang lain itu hanya untuk menakut-nakutin aja. Bermain ya kan? Glenn setuju. Mau Atletico Madrid mau Sevilla, mau Valencia, mau siapapun, mau Bilbao, Valladolid, siapapun, Sociedad, nggak akan mungkin untuk bisa menggagalkan dua ini. Jadi persaingan di Spanyol itu hanya ada di dua ini sedikit. Madrid, Barca. Sepakat Yang ya, lain-lain Mas itu Dava? hanya bumbu-bumbu aja. Iya, benar. Tiba-tiba kalah Madrid Iya, kan. iya, Gitu iya, itu aja. iya. Tapi nggak mungkin mereka akan juara. Juara itu cuma 2 di Spanyol. Kalau nggak Barca ya Madrid. Karena Iya, kalau nggak iya. salah terakhir juara di luar 2 tim itu Atletico kan? Atletico, Atletico. iya. 14 ya, 2014 Iya. ya. Hanya Atletico. Makanya itu mengganjal mereka cuma Atletico. Dan mungkin kalau bisa dilihat dari 6 pertandingan yang udah dilakoni sama Real Madrid ini kan belum ada lawan yang sulit Yang lah. sulit. Dan ujian pertama yang ada di La Liga bagi Real Madrid adalah Atletico berarti ujian pertama Madrid. ujian pertama nih. Madrid, ujian yang cukup berat bagi Madrid. Jadi kita akan lihat juga gimana Xabi Alonso, walaupun ini merupakan derby Madrid pertama dari Xabi Alonso, tapi Ya. sebagai pemain dia kan juga udah tahu Sering, atmosfer dari derby Derby Madrid Madrid seperti apa. di Jadi mana, nggak akan iya. kaget gitu. Ditambah dengan pemain-pemain, terutama pemain-pemain yang ia datangkan di musim ini kan juga perform semua. Iya. Gue mau syarat buat 2 pemain baru dari Madrid, di mana ada si Carreras dan juga Mas Antuono. Di mana 2 pemain yang terutama Carreras ya konsistensinya luar biasa. Kemarin seperti main di kiri, bahkan kemarin sempat ditarik jadi center back. Dia juga bisa punya kemampuan yang sama, solid, disiplin. Dia rajin overlap, underlap segala macam, disiplin. Gue salut sih sama pembelian yang satu ini Carreras. Jadi termasuk Mas Antuono, pemain baru, wonderkid dari Argentina, kemarin juga 17 mencetak tahun gol. ya maksudnya? 18 tahun. mencetak gol juga lawan Levante. Iya. Jadi perlu ini Xabi Alonso juga pusing, tapi pusing dalam hal baik nih untuk Pusing in a memainkan good way, pemain-pemain. Ya kedalamannya Kedalamannya bagus. Opsinya Karena kan banyak, iya ya. Mas Bellingham. Antuono, Mas Antuono main full dia kemarin. Iya ya? main Nggak full. digantikan Dan kan? juga Iya, Bellingham Abang balik. Bellingham. Iya, Iya. Bellingham pun juga Ayam. masih bingung ini.
Karena kan juga selama dia cedera kan lini tengahnya kan udah terbangun. Arda Güler juga main luar biasa. Arda main kemarin ya? Iya, Arda Güler main luar biasa. Jadi sama ketika Vini Junior Bellingham masuk pun belum tentu jadi starter juga karena masih ada Arda Güler. Iya sih. Tapi yang mengerikan dari squad Madrid ini ya usianya. Iya, masih muda-muda semua. Itu gila muda semua. Iya, Itu iya. masa depannya bakal panjang juga, Panjang. bakal panjang juga. Tapi Bung melihat Mbappe kan kayak musim ini sangat tadi dikatakan sangat baik ya. Cuma kan ketika kemarin kita ngomongin Ballon d'Or sedikit akhirnya Oh jadi nih ngomongin balon. Hai. Tadi dia bilang, udahlah. Masuk juga tuh Ballon d'Or ya, masuk Masuk juga. juga. Terus Karena terus. agak Lanjut, nyambung nih. lanjut, Udah lanjut. susah Iya. jadinya. Lanjut. Kenapa Mbappe tiba-tiba dari Mbappe kok tiba-tiba ke Ballon d'Or? Kenapa? Dembele. Dembele kenapa? Ini memang menjadi pemain yang kalau kita tahu dulu di Barca kan sebetulnya secara attitude, secara permainan Nah, itu. kurang lah. Makanya Tapi lepas dia kan? Lepas Ya. ke PSG, tapi musim lalu memang menampilkan Dembele yang sangat berbeda nih, Bung. Ya. Memang layak untuk bisa mendapatkan Ballon d'Or. Kalau bicara penampilan dia di UCL untuk membawa PSG itu juara misalnya ya, jadi oke lah, ya kan. Tetapi apakah ini memang cukup buat dia hanya dengan satu ajang seperti itu tiba-tiba dipilih dia bisa menjadi Ballon d'Or gitu kan? Karena kan dia dibantu juga oleh Kvaratskhelia itu mainnya bagus. Menurut saya ya. Vitinha juga bagus. Kemudian Vitinha. apa Desir Doué. Doe bagus. Barcola. Ya kan? Itu pemain-pemain bagus. Vitinha. Itu pemain-pemain yang oke semua. Tapi oke lah, ini kan pemilihan yang sudah dilakukan bahwa dia ada di atas. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Yamal mungkin paling enak karena masih muda. Makanya sulit memang untuk bisa melihat pemain-pemain seperti Messi, CR7 yang memang layak kalau memang untuk bisa menjadi pemenang ya. Iya. Kalau sekarang memang masih banyak dipertanyakan. Tapi memang cuma ada 3 itu. Kalau saya memilih mungkin Muhammad Salah aja. Salah urutan 4. 4 ya. 4. Salah udah teruji dong. Tapi secara prestasi Konsistensinya musim juga. lalu kayaknya Iya kalau Cuman kalau Premier melihat League, dari musim iya. kalau Premier melihat League, musim iya, lalu iya. kan, tapi kalau pengalaman dia kan dia sudah Dan melakukan konsistensinya yang kita- konsistensinya dia kan hampir setiap musim dia top skor atau banyak lah dia lakukan itu membawa Liverpool masuk final apa semua. Dembele kan baru satu ini yang dia dilakukan. Memang oke kalau bicara soal penampilan permainan dia bagus kemarin lagi hot bersama dengan PSG kan. Bahkan di Piala Dunia Antar Klub ke final juga kan. Iya. Kalah sama Chelsea kan. Jadi ya memang cuma ada dia yang pilihan yang bisa diterima untuk musim ini. Luis Enrique yang akhirnya menjadi faktor merubah Ya. permainan Dembele, Bung Ropan. Betul. Saya pikir saya setuju dengan Luis Enrique yang bisa mengubah cara bermain. Tidak ada yang menyangka bahwa tim ini kan tidak punya bintang besar. Iya. Kemudian Secara mereka kolektif ya akhirnya ya. kolektivitas mereka bermain sangat bagus. Skill individu pemain-pemain, kerjasama. Siapa yang melihat Vitinha? Tiba-tiba pemain yang bagus. Dari mana? Dari awal-awal kan orang nggak melihat. Dan gak ada yang expect bisa Nggak masuk ada yang 3 bisa besar lihat, Ballon d'Or. siapa Vitinha ini Pemain pemain Wolves di- ya? Iya. Bisa melihat. Kalau Dembele oke karena dia dari Barcelona kan. Iya. Tapi kalau pemain tengah yang lain nggak sulit. Orang bisa terpaku dengan pemain-pemainnya. Ada bermain di Liga Inggris semua di Madrid. Tapi ketika dia muncul dia jadi pembeda. Itu faktor dari pelatih. Memberikan kepercayaan yang luar biasa terhadap Vitinha bermain dengan bagus. Dan juga dengan Dembele. Dembele itu hampir sudah, saya pikir sudah selesai itu ketika dia dilepas oleh Barca. Tapi kemudian dia naik. Perform di PSG. Perform ya. dengan PSG itu luar biasa kalau tidak ada pelatih yang hebat seperti ya Enrique aja Enrique. akan sulit bagi seorang pemain. Dan mungkin yang dimiliki sama Dembele di musim ini adalah momentum. Itu yang nggak dimiliki sama pemain lain yang ada di top 5 Ballon d'Or. Kalau katakanlah tadi Bung Ropan lebih setuju Muhammad Salah. Mungkin secara konsistensi 5 musim ya memang yang paling konsisten Muhammad Salah. Salah. Tapi dia nggak punya momentum itu. Dan ditambah faktor dia menjuarai Champions League, terus juga treble kan dia Ya. Ligue 1, terus juga apa namanya FA-nya Ligue 1. FA-nya Ligue 1 tuh apa namanya lupa gua. Jadi dia Ya. juga punya momentum dan ini yang mendorong Dembele untuk bisa jadi pemenang terkuat Ballon d'Or. Jadi menurut gua no doubt lah untuk Dembele. Tapi untuk musim depan gua nggak yakin Dembele ini akan bisa mempertahankan itu. Enggak. Karena momentum itu mungkin bakal hilang gitu. Jadi karena pas aja gitu loh secara permainan dia lagi bagus, momentumnya ada. Tapi secara konsistensi mungkin nama-nama di bawah tadi katakanlah Lamine Yamal, Muhammad Salah mungkin tahun depan bisa Bisa diproyeksikan naik, untuk bisa jadi Ballon d'Or. Memang ke arah kesana gitu. Masuk Mbappe juga segala macam. Karena faktor juara aja, juara UCL aja. Dan dia memang lagi bagus waktu di UCL. Sama ya masuk ke final di Piala Dunia Antar Klub kan. Itu kan 2 momentum yang membuat dia ada di atas. Ya udah untuk musim ini ya memang cuma ada dia.
Gitu. Oke, dari Ballon d'Or yang gak kalah menarik. Ini topik udah dinantikan Gina ini. Ini topik yang sudah kita nantikan. Lu juga pakai bajunya ya, Timnas Indonesia. Wey. Weh. Kemarin habis Garuda Calling menarik banyak perdebatan juga seperti biasa ya. Habis kalau PSSI rilis Garuda Calling tuh Garuda kan Calling. netizen tuh punya perdebatan sendiri. Mana ini, mana itu gitu kan. Ini sangat menarik. Sebelum kita bahas nama-nama yang dipanggil di Garuda Calling, saya mau bahas dulu nama-nama yang tidak dipanggil. Oke. Ini ada beberapa nama yang langganan kita, Marcelino. Langsung aja ke nama utamanya. Nanti dulu, lo nggak boleh ngejudge gue. Hai. Siapa tuh? Saya nggak tahu. Ben, saya nggak tahu loh. Coba dibocorin Iya, aja. lah, nanti langsung dulu. lah. Dibocorin Ada, dulu ini lah. kan yang banyak pertanyaan Marcelino, Ivar, ya Oh, kan? belum. Terus sabar. ada oke lah, Asnawi Arhan dari kemarin memang udah nggak ikut ya Bung Ropan ya. Ya. Wibowo juga ternyata nggak dipanggil lagi setelah kemarin di Nadeo juga. Kiper. Nadeo. Nadeo Strike. Strike, Oke, strike. ya. Dan Mes. finally Mes Hilhurst. Mes Hilhurst. Ini saya semangat nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya ke Bung Ropan sama Mas Dava Ya. dulu nih. Oke, Ivar kabarnya cedera ya? Masih Ivar kabarnya cedera. Cedera. Terakhir. cedera Kambudia yang lama, cedera yang lama katanya. Oh, Gitu. emang cedera. Padahal tanggal 17 kemarin, 17 ini dia masih main lawan Helmand kalau nggak salah. Main 18 pak 20 menit. After itu cederanya? Ya mungkin Atau setelah sebelum itu. Oh, Dia hanya oke. bermain 18 menit, mungkin babak kedua juga. Tapi katanya soal kebugaran. Soal kebugaran. Kebugaran dia bisa bermain. Cuma waktu pemanggilan kemarin di FIFA Matchday juga saya juga heran karena tanggal 30 dia masih bermain. Tapi kemudian di FIFA Matchday tanggal 5 dan tanggal 8 itu dia nggak bermain bisa. bersama dengan kita Iya. kan lawan Taiwan sama lawan Lebanon terakhir. Jadi itu jadi menjadi tanda tanya juga. Ketika dia masih bermain dengan klub dia di Eerste Divisi dengan Jong Utrenya, tapi kemudian 5 hari kemudian nggak main. Sekarang Apakah juga emang mungkin untuk diproyeksikan ke usia kali, untuk umur? Tapi kemarin U23 Kemarin, iya. iya. nggak dipanggil. Iya, nggak dipanggil juga U23 kan itu dengan alasan itu Iya. bahwa dia di tim senior sama U23 katanya kebugaran. Oke, sekarang juga begitu. Bahwa ketika dia kemarin bermain tanggal 17 juga dilihat bahwa cedera lama dia kambuh. Nah, kita nggak tahu kan apakah ini benar atau enggak. Tapi yang pasti bagi tim kepelatihan tahulah. Patrick Kluivert, Dani Lansat, Alex Pastor tahu apa yang terjadi gitu kan. Kalau 2 kesempatan itu diberikan padahal pekan sebelumnya dia masih bermain. Cuma tetap kita harus berpikir positif bahwa Berpikir positif, Ya. oke. bahwa dia dalam kondisi yang tidak bugar. Iya. Itu Oke. aja. Iya, iya. Gitu. Nah, gimana sama Marcelino dan Mes? Ini yang menarik nih, Coba yang Dava, paling banyak kalau- dipertanyakan Dava. Kalau gua ngelihat kan ini memang dari segi Patrick Kluivert kan ini juga secara objektif ya, dia menilai pemain yang masuk ke timnas ini pemain yang benar-benar siap di tim dan bermain reguler di timnya. Dan nama-nama yang nggak dipanggil tadi kan memang nama-nama yang nggak bermain reguler di timnya gitu. Marcelino masih baru bergabung bersama mantan timnya Witan Sulaiman tuh. Terus juga si Mes Hilgers masih kesulitan untuk mencari klub baru atau mungkin perpanjang kontrak bareng sama FC Twente. Dan kalau kita lihat kembalinya Ragnar Uratmangon itu juga bisa jadi salah satu faktor karena pilihan di depan itu kan juga kompetitif ya. Banyak pemain-pemain yang layak untuk dipanggil di situ. Ditambah si Ragnar kan juga udah main reguler bersama FC Dender. Dia udah main 4 kali walaupun baru sekali dia jadi starter di FC Dender. Jadi gue ngeliat ini memang si Patrick Kluivert ini secara objektif dia memilih pemain yang memang benar-benar siap untuk bermain gitu. Pengecualian mungkin oleh Romani ya, yang dia masih pemulihan cedera tapi masih tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert karena memang Karena we senjata need utama him. kita gitu. Kita memang membutuhkan itu. Tapi untuk Marcelino dan juga Mes mungkin karena dia secara match fitness juga mungkin belum siap karena dia masih struggling bersama klubnya. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor kenapa Patrick Kluivert tidak memanggil Jam bermain juga ya. Jam bermain. Tidak Tapi biasanya bermain. Marcelino itu kan kalau kita ngomong jam bermain dari tahun lalu pun juga jam bermainnya memang kurang gitu. Sedikit. Tapi kan ketika di tetap timnas- ada waktu di pemain akademinya si Oxford ya. Jadi dia secara match fitness tuh dia udah siap gitu. Tapi kan sekarang kan dia nggak dapat banyak menit bermain Kalau gitu. ini mungkin 3 bulan terakhir dia nggak bermain kalau nggak salah ya dengan Oxford ya. Nggak bisa dapat kesempatan bermain ya. Jadi itu yang membuat ada perhitungan tersendiri dari Patrick Kluivert. Dan kemarin juga ketika FIFA Matchday kan dia masuk sebagai super sub aja ya. Iya. Main dan bermain ya nggak begitu inilah. Kontribusinya, Iya, tapi tetap kita harus bisa mengapresiasi seorang Marcelino ya. Karena dia kan selama ini kan seakan tergantikan dari STY sampai ke Setuju. terakhir kemarin kan. Kalau nggak ada dia juga kita nggak akan ada sampai sekarang. Gol Arab ya. Gol lawan Arab dan satu assist yang berharga bagi oleh Romani lawan Bahrain. Itu kalau dia mau dengan egois dia bawa aja ke dalam itu. Dia nggak kasih ke karena kan dia bisa lurus bisa masuk tapi dia masih lihat. Ada oleh. Iya. Jadi sebenarnya ya ini pemain yang bagus, aset dia cuma ya itu
Mungkin karena dilihat kurang, tapi sebenarnya dia harus dipanggil aja menurut saya. Artinya mau main atau tidak dimainkan, ya panggil aja. 28 kan tanggung, panggil 30 pemain. Iya. Gitu kan. Jadi Marcelino ada di dalam satu misalnya. Ya kan sudah cukup. Gitu. Atau Miss Hilgers tetap ada dalam, walaupun ya gitu kan. Harus semangat gitu. Tapi menarik, oke kita mulai, oke lah itu yang nggak dipanggil ya. Memang Marcelino juga memang banyak yang mempertanyakan Ya. sih kalau tidak dipanggilnya Marcel. Kalau kita ngomongin dari lini per lini. bentar, lu gak pernah nanya sama Mas Hilgers? Soal apanya nih? Oh ada pertanyaan yang saya Tanyain siapkan. dulu lah. Kenapa sih lo semangat banget ngomongin Enggak, maksudnya Messi? kan ini jadi perbincangan juga ya di Netizen sosial ya. media. Iya, Netizen nih lah saya biasa. sampai capture ini nih dari berita media Belanda ya, yang bilang Twente ini dicap lakukan bullying kepada Mes. Jadi ada asosiasi sepak bola profesional Belanda ya, VVCS nih menilai Twente ini menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindak perundungan terhadap Mes karena nggak dimainin ini gitu kan. Kaseto. Bung Ropan, tapi kenapa serunyam ini situasinya? Kemarin kan sempat ke FC Brest ya masalahnya. Press ya. Rencana kan mau ke Brest, hampir kan. Hampir. Nggak ada waktu untuk Waktunya medical itu check kan. Betul. Sudah di akhir itu. Ya Liga kenapa tutup. semepet itu tapi ya? Nah itu dia. Jadi artinya begini juga kan, ini bisa harus jalankan kan, Mes itu kan punya agent. Ya kan? Kalau saya punya agent, dia yang tugasnya untuk mencari kan. Klub, bukan Mesnya yang akan mencari. Nah tugas agent itu sudah mesti dari tahun lalu sebenarnya. Memastikan klub-klub jangan sudah di masa tinggal sebulan, 2 bulan baru. ada kejar-kejaran untuk klub. Dia harus memastikan itu ketika Mes bilang oke saya akan pindah, dia harus bisa dapatkan. Nah ini juga mungkin ada masalah, kita nggak tahu dengan manajemen yang ada di Twente, tapi kok begitu mereka tidak mau memainkan Mes kan. Padahal sebenarnya datang aja, Mes bisa bermain. Bahkan event pelatih baru pun ketika masuk tidak memasang dia. Baik di cadangan sampai untuk pemain, apalagi pemain inti. Makanya ada usulan bahwa apa yang terjadi terhadap Mes ini itu dibawa ke CAS untuk bisa menekan habis klubnya FC Twente ini. Karena kan sudah dianggap mungkin agak keterlaluan ketika dia diberikan nganggur. Itu juga yang mendasari mungkin dia tidak dipanggil ke tim nasional karena yang bermain dia di situ akan dilihat kan. Karena kemarin juga di FIFA Matchday kan dia nggak datang juga, diberikan kesempatan juga oleh Pak Erik dan juga dengan PK bahwa silakan Anda mencari klub. Cuma sulit tuh di waktu yang hanya sempit itu kok mencari klub. Makanya saya mempersalahkan, menurut saya bukan Mesnya, agentnya ini yang salah. Ya untuk apa dia agent? Kan dibayar juga oleh Mes. Bahwa agent itu akan mendapatkan bagian fee-nya juga. Nah tugas dari agent itu yang harus mencari. Iya. Jangan ditinggal di 3 bulan, 2 bulan terakhir itu mencari pemain. Dia udah tahu kalau Mes sudah akan mau keluar. Itu paling tidak itu setahun sudah dia bisa pastikan. Tim baru ya. Dia sudah ke Turki, ke Jerman, ke Prancis atau ke tim Belanda lainnya, itu sudah pastikan bahwa Mes akan begini-begini. Atau main di Deal. Super League, Bung Ropan. Nah, saya pikir kalau dia bermain masih di Rusia pun masih akan dapat. Tergantung dari agennya, kengototan agen. Agennya dia menjadi Mes yang akhirnya jadi korban. Di sini Mes jadi korban. Kasihan ya. Kasihan dia. Padahal ini pemain kan masih bisa bermain. Misal, masa kalau bisa bermain di Telstar, Iya. Excelsior, yang ada di sana, bisa dia bermain di Eredivisie, bisa. Tapi Lebih- kan lebih artinya bagus. secara kualitas, secara jam terbang kan Mes tuh musim lalu udah dimainkan lah gitu. Iya. Tidak ada Iya. masalah dengan hal itu Iya. kan. Artinya kan ini hanya soal nilai kontrak atau ada soal yang lain? Saya pikir termasuk juga nilai kontrak juga ya. Mungkin dianggap agak tinggi kan, dia agak tinggi ini. Kalau bisa direndahkan juga, mungkin. Tapi itu tergantung lagi negosiat aja. Nego. Balik lagi ke agen itu ya? Iya, balik ke agen juga. Yang menentukan seorang pemain itu tuh Berarti agent. agennya nih yang kurang nih ya. Agen. Iya, mesti dia harus berkeliling, mesti kuat agen. Sebenarnya bisa diatur itu kan. Kalau untuk soal harga aja gampang lah itu. Yang penting dapat klub dulu. Ada klub yang setuju. Kalau klub itu menawarkan dikurangin lah, kita akan panggil. Bisa. Kalau untuk ukuran saya bilang tadi Telstar atau Excelsior mana bisa? Pasti dipanggil atau Groningen. Bisa. Untuk ambil apalagi Mes Hilgers bagus ini. Udah musim lalu mantap dia bermain. Twente ada di atas. Bagaimana nggak bisa ini? Bisa sebenarnya. Tapi feeling gue kontrak sih. Soalnya kalau misalkan dia kontrak bisa mau menurunin, logikanya tim Kontrak, tadi ya. yang lebih kecil dari Twente itu pasti Iya. mau Pasti narik. mau. Iya. Yang di bawah yang tuh bisa mau sama atau Volendam. Masa nggak mau sih? Ya kan yang baru promo kan? Iya. Iya. main sama Zilska Apalagi di nanti kontraknya ya. kan, Iya. dapat kontraknya dikurangin aja, disesuaikan. Tapi tidak terlalu bawah juga. Mes akan mau, yang penting dapat bermain dia di situ. Dan kalau di Volendam atau di Telstar dia akan pemain inti, misalnya atau even di Groningen atau di Nijmegen, bisa semua. Atau di klubnya Eliano Reinders, ya, Paxwol, Paxwell. Bukan Persib kan? ya. Bukan ke Persib.
Kayak Pexpol aja. Masuk. Hah? Gabung Persib Persib. juga bagus. Persib Kalau Persib bagus. kalau Mes Champions League tuh juga kalau kan. Mes main di Persib, wah, juara lagi. Iya, udah pasti. Jadi dia di belakang sama Jaminan itu ya. Matuikardi dan Barba di belakang. Mau bahas Super League nih. Tapi dengan situasi Mes yang tadi kita sudah bahas dan tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, merugikan timnas Indonesia atau tidak? Kalau kita lihat kan backline kita kan udah sangat dalam ya, walaupun tanpa Messi. Ini kan bukan kali pertama kita tanpa Messi Lugers. Tapi kan secara fondasi di belakang ini kan udah sangat kuat dan kedalamannya udah sangat dalam. Kita masih punya Rizky Ridho, Jay Izzes, El Capitano kita, terus juga Amat. Jordi Amat juga, Hubner. terus juga Hubner juga. Kevin Jadi Dix. even tanpa Mes pun kita nggak perlu khawatir, dan ini adalah kepusingan yang in a good way. Balik lagi, jadi walaupun Mes tidak ada, tapi kita masih punya kedalaman squad yang kuat. Jadi menurut gua, even tanpa Mes kita masih bisa, backline kita masih bisa kokoh dan kuat, terutama menghadapi Arab Saudi nanti. Kalau in a good way, siapa yang akan dipilih Patrick Kluivert menurut lu di belakang? Mungkin kalau main 4 back, center back, menurut gua Rizky Ridho dan juga Jizar sih. Walaupun Rizky Ridho kemarin gak main pas Nggak starting. Kita lawan Lebanon. ini ya. Tapi secara chemistry dua pemain ini kan udah dapat dan udah sangat kuat secara chemistry. Atau mungkin Hubner lah. Bung Bisa Ropan? jadi pilihan juga di Yang belakang. menjadi pusing atau stres bagi seorang PK saat ini adalah memilih siapa pasangan Jay Izzes. Iya. Satu pasangan, dua pasangan? Bermain dengan flat 4 kalau melihat lawan Lebanon terakhir kan Kevin Dix Kevin Dix. katakan. Itu kan saya lihat patron yang sudah dia akan mainkan melawan Arab kemungkinan ya. Dengan dia pasang itu lawan Lebanon sudah tergambar tuh. Artinya 90% itulah timnya akan ini. Cuma tetap dia akan pusing. Kenapa saya bilang akan stres? Karena Ridho bagus. Iya. Konsisten bermain di Persija juga kan dia oke. Ya termasuk Yasin Hubner juga bagus. Tapi ketika kemarin dia coba dengan Kevin Dix bermain di center back bersama dan bagus. Ketika transisi permainan terjadi, Dix yang selalu akan banyak membangun serangan tuh untuk naik coba. Dan Izzes di agak lebih Munchen bertahan. Gladbach kan Dix Di Gladbach juga lebih begitu, ke tengah iya. kan. Agak lebih ke tengah untuk Mas main. Jadi saya lihat ketika dia coba dengan flat 4-2-3-1 atau itu 4-3-3, dia akan pakai Kevin Dix menurut saya. Bukan berarti Ridho itu jelek, tidak. Ridho itu pemain bagus. Iya. Tapi kan harus memilih. Iya. Lain halnya kalau dia coba dengan pola yang lama, skema yang lama 3-4-3. Iya. Saya lebih memilih Ridho yang akan di Ridho. sana bersama dengan Yasin Hubner, kemudian Dan dengan Jay Jay Izzes. Izzes. Kevin Dix ada di kanan, Verdong ada di kiri. Wah, untuk didorong solid ke depan itu ya. mendampingi Joe Pelupesi Iya. dan Tom Haye. Selesai. Solid itu. Selesai. Solid. Solid. Udah. Iya kan? Udah. Gitu. Tapi Kokoh dengan gitu ya. dengan 4 flat ini artinya ketika Dix ditarik ke tengah bersama Iya. dengan Izzes, di kanan siapa? Yakob Sayuri. Jakob Sayuri. Sayuri, Kalau menarik kita tuh. lihat kemarin Glenn, 2 pertandingan di FIFA Match Day, 2 pemain yang paling stabil yang selalu dimainkan oleh PK hanya ada 2. Emil Audero di bawah Mister dan Jakob Sayuri. Jakob. Selebihnya dirotasi sama dia. Ya, termasuk Jai kan nggak bermain di pertandingan pertama. Tapi Jakob dan Emil selalu dimainkan di starting 11 dari semua pemain yang ada. Jadi dari sini ada gambaran bahwa Emil di bawah Mister sebagai kiper nomor 1, bukan Martin Pas nantinya. Kemudian Jakob ada di kanan, Kevin Dix akan digeser bermain dengan Jay Izzes. Di kiri kemarin coba lawan Lebanon adalah Dean James. Dan tampil Dia luar mendorong biasa. Verdong Iya. dan tampil bagus. Tetapi lawan Arab dan ini saya bilang dia akan kembalikan Verdong Verdong bermain ke kiri ya. di tengah akan ada Tom Haye. Kenapa? Karena Tom Haye kan coba di-drill oleh Boyan Hodak Iya. untuk bisa bermain terus 90 menit, bermain kemarin bahkan sampai 100 menit melawan Mainnya Arema, dia ya. Arema Malang. Main ya. Jadi dia bagus. Jadi itu yang harus mengembalikan performa dia. Keren, Kan keren. soal fisik aja untuk Benar, seorang. benar, benar, Kalau soal setuju. skill teknik itu sudah Oh, nggak dia ada lawan. udah, ya. Nah, yang kita butuhkan di tim nasional sekarang adalah tipikal Tom Haye. Itu yang tidak dimiliki oleh Joe, Nathan Cho, siapapun. Untuk mengatur ritme permainan hanya ada kepada sang profesor. Tapi untuk bisa melakukan maksimal permainan dia harus butuh stamina yang kuat. Iya. Iya. Makanya tugas Boyan Hodak adalah memaksimalkan dia di Persib. Bermain terus 90 menit Mantap, top Boyan kemarin. Hodak. Iya. Bahkan bisa 100 menit dia bermain kan dengan perpanjangan waktu. Nah, nanti bermain berikut lagi dia akan dipasang lagi terus bermain. Sehingga dengan dia dapat menit bermain yang banyak memungkinkan dia tampil full untuk lawan Arab. Artinya kita sepakat ya kalau di tengah itu kan berarti Joy dan juga Tom Haye. Tom Tapi Haye. yang menarik adalah di sisi gelandang serang, Mas Dava. Siapa yang akan ditaruh di sana? Ada Beckham Putra, ada Rikam Buaya, ada juga bisa Egy di sana. Dapat. Kalau gue ngeliat sih Beckham, gue lebih suka dia di sebelah kiri ya. Kalau di gelandang serang sih gue lebih suka Egy Maulana Fikri di situ. Karena bisa jadi nanti tergantung di depan juga siapa sih. Karena bisa jadi kan oleh Romeni yang kemarin kalau kita lihat
baru pulih dari cedera mungkin ya. Jadi chemistry-nya bakal lebih dapet ketika bersama Egy, dan ditambah kalau ada pemain-pemain yang mungkin sempat bermain bersama Egy Maulana Fikri di situ kan mungkin ya salah satu pemain yang jadi sorotan juga yang punya chemistry kuat bersama Egy Maulana Fikri adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang dia udah set chemistry bareng sama Egy Maulana Fikri di Dewa United. Jadi bisa jadi pilihan juga untuk diduetkan bareng sama Egy Maulana Fikri gitu. Kalau Bung Ropan? Saya mungkin agak punya pendapat berbeda ya. Semua tergantung dari pelatih dong. Ya akan menentukan. Cuma kalau bicara di gelandang, katakan bermain dengan 4-2-3-1. Ya, Ole ada di depan. Nah, 3 ini siapa? Yang di belakang Ole. Saya memilih misalnya Miliano Yonatas ada di kanan. Ragnar Oratmangun ada di kiri. Di belakang Ole itu saya memilih Ricky Kambuaya. Karena dia bisa bermain, ya bisa melebar, ya tekniknya bagus, manuver ke dalam dia oke, dan pemain paling enak kalau bisa dilihat. Bukan berarti yang lain tidak bisa juga Lili Pali, Egy, oke, Beckham. Tapi kalau untuk seorang Ricky ini pemain yang bagus. Makanya lawan Lebanon kemarin PK coba memainkan dia kan. Untuk benar. Ragnar memang sengaja ditahan, tidak boleh untuk bisa bermain saya pikir, karena dia difungsikan untuk bermain lawan Arab. Ya, dia pakai Lili Pali. Tapi Ricky bermain sangat luar biasa kemarin. Makanya dia menjadi incaran semua pemain-pemain Lebanon untuk hajar dia. Di pertama selalu Ricky yang dijatuhkan karena ini pemain paling bagus, pemain paling berani untuk bisa membongkar pertahanan lawan, yang punya skill bagus ya Ricky. Makanya dia cocok untuk melawan lawan Arab kemarin ini, nanti yang lawan Irak juga dengan Ricky yang berada di belakang Ole. Terserah siapa di depan, mau Ole kayak mau Berarti terserah. Ole main nih, berarti kan kalau kita ngomongin tergantung Ole, match fitnessnya aja sih balik lagi ya. Ini kan Tapi feeling gue gak akan main full sih. Betul, Gak akan main full. nggak akan main full. Bisa karena aja kan dia belum main juga kan sampai sekarang iya, kan. karena kan cedera memang. Risiko nggak justru kalau kita memaksakan dia untuk Ya iya, mungkin itu benar juga Pak Ngelem bilang. Nggak full, pasti tim kepelatihan tahu kan. Ada komunikasi dengan tim medis juga, dengan dokter yang bisa mengizinkan dia udah bisa nggak. Jangan terlalu memaksakan dia. Oke, dia bermain pertama, tapi mungkin akan digantikan. Atau Silstra akan main lebih dulu, misalnya dia masuk di babak kedua kan, sebagai super sub. Bisa saja itu. bisa gitu ya. Dilihat dengan kebugaran dia dong, kondisi dia terakhir bagaimana. Sananta Iya, kan Sananta bisa jadi pilihan Jadi juga karena opsi kemarin kan? terakhir di FIFA Matchdays juga cukup Oke, kan cukup sudah oke makin ya, dewasa udah makin ya kita dewasa lihat, main bener, di Malaysia ya sama tim Brunei itu. Jadi di lini depan juga ini menarik sih siapa yang akan jadi pilihan utama oleh Patrick Kluivert nanti. Tapi Sananta enggak sih gue. Lu enggak ya? Enggak, dengan maksudnya ketika melawan FIFA Matchday itu bisa bantah karena itu melawan Chinese Taipei yang secara kualitas Levelnya di memang bawah kita ya. di bawah kita gitu. Tapi ketika melawan tim-tim besar dia, dan Sananta tuh tipe striker yang membutuhkan supply bola. Supply bola. Itu makanya Real tergantung number sebetulnya nine, iya, tergantung di supply-nya. di lini tengahnya itu siapa. Gue sih lebih bingung sih. Mungkin Mauro, cuma Mauro juga masih nggak mateng. Mauro Iya. belum terlalu kelihatan kemarin. Sebenarnya paling kan, oke cuma- tuh Ole, sebenarnya paling ideal tuh Ole. Atau kalau mau main lebih berbeda, Egy yang ditaruh di situ. False 9. False 9. Belakangnya Kambuaya. Atau Ragnar ditarik ke situ. Bisa juga sih Ragnar. Tarik ke sana baru ada melebar, bisa siapapun, mau Egy, mau Kambuaya, mau Lili Pali kan, tergantung pelatih aja. Kalau bermain yang false 9. Tapi saya masih feeling kalau nggak Mauro sih Ole akan main. Ole ya. Mungkin berdua akan bagi-bagi tugas 45 menit. Ya kan? Mauro dulu main nih, Glenn. Babak kedua gue ganti lo. Ya, bisa aja gitu kan? Bisa. Ya, kalau Mauro ternyata bagus works ya udah istirahat Iya. dulu Ole gitu. Karena kemarin netizen tuh banyak yang komentar soal no shoot on target. Ya, itu jadi Itu yang jadi karena kita ngebahas ini pun juga kita nggak ada yang sepakat dan nggak ada yang pakemnya kayak siapa yang siapa benar-benar gitu. layak di Yes. situ ya. Dan ini kan masalah di U23 pun juga seperti itu kan kemarin. Nah ini kenapa nih? Karena memang secara permainannya atau apa nih Bung Robang Mas Dava? Kalau gua ngelihat sih mungkin secara permainan ya memang kita bermain dominan. Entah di U23 entah di senior kita kan bermain dominan, tapi permasalahannya juga ada di lini depan. Jadi menurut gue sih pertama memang masih butuh banyak pertandingan untuk uji coba siapa yang layak untuk menjadi real number 9 di formasi sekarang, dan mungkin juga efektivitas sih, dan minusnya dari sekarang kan created chances-nya kurang ya. Jadi menurut gue memang perlu diasah lagi dan perlu dicoba nih siapa yang lebih banyak pemain yang akan dicoba di posisi number 9 ini sampai akhirnya menemukan yang pas gitu. Lini kedua harus lebih kreatif untuk bisa mendapatkan peluang untuk shot on target. supply. Artinya pemain depan siapapun Mauro atau Ole yang bermain pintar-pintar untuk bisa menarik lawan keluar
dan kesempatan untuk bisa melakukan tembakan itu yang kurang saya lihat. Percobaan menembak dari luar kotak penalti. Iya. Yang kurang itu harus dilakukan karena kita punya kemampuan. Tom bisa melakukan itu, Joe Pelupesi bisa melakukan itu, dan itu harus dalam latihan itu harus lebih lakukan karena lawan kalau bermain dengan tertutup, bermain lebih dalam itu kan sulit. Lawan Lebanon kemarin kan seakan-akan kita nggak bisa bikin apa-apa. Permainan sih oke dari segi permainan, meningkat kita bisa, tapi kan yang orang butuhkan kan bikin gol. Itu yang kita nggak punya kemarin. Makanya shot on goal nggak ada sama sekali. Tapi mudah-mudahan dengan Ole masuk, Ole itu kan lebih bagus kecepatan dia dibandingkan dengan Mauro. Jadi dia bisa bergerak, dan karena Ole bukan tipikal nomor 9 benar, dia nomor 10 sebenarnya. Tapi dia bisa bermain dari sisi flank, bisa membongkar. Nah, itu kelebihan dari Ole. Semoga ketika dia datang ada perubahan permainan di sini dan Ragnar bermain bisa melakukan syuting-syuting yang perlu. Semua datang dari tengah. Kemampuan dari tengah. Saya yakin kalau memang Ole bermain lebih di awal dengan Kakariki di belakang, Ragnar ada di kiri dan Miliano, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Bung Roman akan bermain seperti apa ya? Apakah akan, karena kayaknya kalau untuk Arab Saudi sebagai tuan rumah dia akan keluar menyerang. Oh pasti. Kita akan menunggu dan juga counter, atau memang kita juga akan bermain terbuka seperti yang uji coba kemarin? Saya pikir kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh PK melawan Lebanon itu sudah tergambar cara bermain kita. Kalau bermain dengan pola seperti itu ya, dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, kita akan bermain seperti gaya Lebanon. Artinya ini ada jual beli serangan di antara Indonesia dan tapi Lebanon kan secara kualitas masih setara Indonesia ya. Secara peringkat pun kan dia 100 sekian gitu. Nah, Bukan dia kan Saudi di atas kita sedikit kan. Tapi kalau melihat dia jangan salah. Artinya seminggu lebih sebelum kita melawan dia kalahin Qatar. Ya kan? Qatar bukan tim sembarang, juara Asia itu. Nah, juara Asia. Tapi mengalahkan Qatar nggak mudah. Dan Lebanon melakukan itu. Dan dia bermain tidak seperti lawan Indonesia. Dia bermain terbuka dengan Qatar. Tapi lawan kita, dia jadi tim yang penakut. Yang takut kalah. Ya. Di benak semua pemain yang penting kita jangan kalah lawan Indonesia. Kita draw aja udah. Iya. Makanya saya pikir lawan Oman juga salah satu kontestan dia ikut di putaran keempat. Dia hanya kalah tipis main di Oman. 1-0. Dan dia bermain bagus. Lihat cuplikannya. Yang mengesankan yang dikalahin Qatar. Karena Qatar kan tim yang tidak mudah. Tim oke. Salah satu tim yang bakal lolos ke Piala Dunia. Itu dia jadi tuan rumah. Tapi lawan kita kok dia berbeda bermain Lebanon. Mungkin ada salah karena kualitas pemain kita memang bagus. Masalahnya karena memang kita tidak bisa menciptakan peluang untuk menjadikan gol. Itu yang ada. Itu yang menjadi PR bagi tim kepelatihan kita. Iya, dan ada misi revenge juga ya, karena kan si Arab Saudi kan kemarin sempat kita kalahkan 2-0 kan. Jadi mungkin mereka pasti belajar dan pasti nggak pengen dong kalah lagi. Iya dong, jadi betul. Perlu diwaspadai nih Arab Saudi, dan kemarin sampai akhirnya kan si Arab Saudi kan nge-hire mantan setpiece Arsenal kan. Jadi semua cara akan dilakukan Arab Saudi untuk mencetak gol. Jadi perlu kita waspadai dari segala hal juga. Dan mereka punya video kita tentunya melihat lawan Lebanon. Mereka tidak melihat lawan Taiwan. Lawan Lebanon itu ada ukuran buat Irak dan juga Arab Saudi untuk melihat kemampuan pemain-pemain, dan mereka agak takut juga melihat cara bermain kita. Memang tidak ada gol, tapi lihat cara main kita yang menguasai itu bahkan bisa separuh lapangan. Itu mereka hanya 19% Lebanon. Selebihnya kita penguasaan bola. Memang tidak ada gol. Tapi dari situ kan pasti akan berpikir. Ref Henat ini sama Graham Arnold sebagai pelatih itu pasti akan melihat bahwa ini bisa menyulitkan Indonesia. Apalagi kalau melihat Irak bermain kan susah payah. Lawan Hong Kong aja hampir kalah. Sama Hong Kong kan ketinggalan duluan sebelum balik. Lawan Thailand cuma 1-0. Ya, jadi ini berbahaya. Jadi kalau ngelihat ini semua, peluang lolos kita gimana? Masih terbuka saya pikir. Berapa persen, Bung? Saya pikir kita pertandingan pertama, jangan melihat lawan Irak ya. Pertandingan pertama dulu fokus. Kita harus lewati itu dengan hasil maksimal. Artinya kalau kita tidak menang, imbang juga sudah bagus buat kita. Menang bonus besar. Luar biasa. Karena di jeda waktu itu kan 1-1 juga kita kan. Waktu masih Mancini pegang. Tidak mudah mengalahkan Arab sekarang. Berbeda Arab yang kemarin dulu, kita kalah 2-0 di GBK dengan sekarang. Makedonia Utara aja mereka kalahin. Dia menyingkirkan Italia waktu di playoff 2022 kan. Italia nggak lolos Piala Dunia. Ceko tuh tim yang kuat. Tapi mereka bisa menahan imbang, itu bagus. Mereka berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Cuma memang ada motivasi lebih dari kita menghadapi Arab karena kita tidak kalah dalam 2 pertandingan di putaran ketiga kemarin. Itu yang mendasari kita kuat. Dan kemudian kita sudah ketambahan pemain-pemain yang bagus. Ada Miliano masuk. Ya kan? Ada tujuh pemain yang berbeda yang masuk ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Betul. Jadi itu kan ada motivasi yang kuat. Makanya saya bilang Len, menang itu luar biasa. Saya pikir lolos kalau kita menang. Kalau kita menang, kita bisa lolos. 3 poin. Karena pertandingan terakhir akan bunuh-bunuhan antara Arab dan Irak. Nanti. Kita artinya imbang saja sama Irak. Kita tenang kan? Makanya pertandingan pertama itu selalu menyulitkan, penting bagi Arab dan bagi kita. Tapi kalau kita even draw aja, tidak kalah, bagus buat kita.
Artinya melangkah melawan Irak itu pede pemain-pemain. Tapi kalau kita kalah agak Pressure. Iya, down Iya. ketika menghadapi Irak yang kita tiga kali kita kalah lawan mereka. Di Piala Asia kita kalah, kemudian di putaran kedua 2 kali kalah kan, di GBK sama di Basra. Jadi itu modal kita. Curi menangnya di Arab. Pertandingan Atau maksimal dulu seri. pertandingan pertama. Dan kita memungkinkan untuk dapatkan itu. Terlepas dari ada sisi non teknis kita nggak tahu. Ya kan, mau wasit mau apa Tuhan. Dan itu udah nggak bisa Nggak bisa kita- udah nggak bisa diapain itu. Tapi kalau permainan melihat dari cara kita main lawan Lebanon, saya masih yakin bahwa kita mampu memberikan persaingan dan pasti Arab akan ketar-ketir juga lawan kita ketika mereka menonton pertandingan kita lawan Lebanon. Memang sekali lagi tidak ada gol, tapi mengerikan cara main kita, penguasaan bola yang tinggi dan membuat Lebanon itu bertahan itu nggak gampang. Kalau kita compare dengan cara mereka bermain lawan Qatar dan mereka berani bermain terbuka dengan Qatar dan bisa menang, jauh Glenn cara bermain kita. Itu yang diantisipasi oleh Arab Saudi. Sama juga dengan Irak. Ya semoga kita bisa berharap kita bisa memenangkan pertandingan atau paling tidak imbang. Karena modal kita itu hasil maksimal dulu sebelum ke Irak. Iya. Mas Dava, Namanya. prediksi Gue nggak jauh berbeda sama Bung Ropan di mana pertandingan awal harus kita maksimalkan. Peluang itu masih ada, jadi minimal 1 poin harus kita dapatkan di Arab nanti. Minimal 1 poin untuk menjaga asa kita di pertandingan gue biar kita lebih santai juga. amin. Amin. Kita Paling semua sebagai fans Pan, timnas kan juga berharap. Dapat sama Glenn. Apa? Kalau kita imbang saja, bayang-bayang untuk lolos ke putaran kelima itu masih ada. Masih kan? ada, Ya, iya. betul. Chance. Iya. Oke lah kita jangan terlalu bermimpi dulu untuk langsung lolos. Itu ya kita terima dengan luar biasa. Tapi kita draw putaran kelima walaupun masih ada Bolivia di Iya, sana yang menunggu kita Iya. mungkin atau dari Afrika. Kita nggak peduli. Tapi yang penting kita bisa melangkah sejauh itu. Itu sudah luar biasa bagi tim seperti Indonesia yang mewakili Asia Tenggara. Ya kan? Satu-satunya tim kita loh. Selain Arab semua kan dari Timur Tengah hanya Indonesia. Kebanggaan buat kita. Keren ya. Sampai sini aja kita udah keren loh. Yes. Sejauh ini aja Sampai kita udah putaran keren. keempat aja Nggak ada yang akan- nyangka. nggak akan yang 5 nyangka. tahun yang Iya. lalu nggak ada yang Nggak ada. nyangka kita Even bahas Thailand kita. Vietnam aja Vietnam, peringkat Thailand. 3 Iya. selesai. Selesai. Kita Bahkan round 3 iya benar. King ya. Indo. bisa dibayangkan kalau kemarin kita lawan Bahrain, kita Iya. menang Iya. lawan Bahrain itu tidak ada tambahan waktu itu yang kita bisa kita Wah lolos. iya itu sih. Iya. Itu Kita sih. menang lawan Bahrain kemudian kita draw di Cina aja waktu Iya. itu. Tidak ada konflik, kita lolos. Lolos, benar. Sayang kita nggak dapat itu. Gara-gara si Ahmed Al-Kaf itu. sampai hafal ya. Ya, wah kita hafal sampai Apa namanya? Gue aja lupa tuh Masih namanya. dendam, Iya, Bang. Al-Kaf. wasit Iya. dari Oman itu. kan. Iya iya Iya. 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 Ahmed ini. Serang. Apa nggak kabar dia bisa-bisa. sekarang? 7 menit dia kasih sampai ke 10 menit. Iya. Iya. Semua cara dilakukan oleh Semua Bahrain cara. ya untuk bisa itu mendapatkan itu kemenangan. menarik banget pokoknya untuk kita nantikan nanti di bulan Oktober ya, nggak berasa ini udah akhir bulan bentar Jadi lagi reaction Oktober. Iya nanti kita atur lagi waktunya karena tengah malam sama subuh. Iya. Len, live reaction? Live reaction. Wih, luar biasa. Sambil sahur. Pokoknya udah ya seru hari ini ya, kita udah ngobrol. Thank you Bung Ropan, thank Ya, you Mas Thank you Mas Dava, Bung Ropan, thank you. Siap. untuk insight dan analisanya yang seru banget hari ini. Minggu depan kita balik lagi Glenn di locker room, masih ada kan lo? Masih. Atau Glenn sendiri aja? Oh, enggak ada. Masih Enggak, siap atau lagi. dia Atau berangkat ke Arab jangan-jangan. Iya. Tolong bos denger. Ya. Oke. Bye-bye. Thank you buat semua yang udah nonton.